Kalau hari ini kamu cuma punya sedikit, jangan malu. Karena aku juga mulai dari nol, bahkan minus. Bedanya cuma satu, aku nggak berhenti melangkah. Dia cuma punya Rp1.000 di kantong, dan bahkan itu pun koin receh. Makan, kadang cuma minum air keran biar perut nggak perih. Semua orang bilang dia bodoh, nggak realistis, dan bakal gagal. Tapi, dalam waktu kurang dari 2 tahun, Gen Z ini bisa hasilkan ratusan juta rupiah per bulan. Dan yang bikin merinding adalah, cara dia melakukannya sama sekali nggak seperti yang kamu pikirkan. Hujan malam itu turun tanpa henti. Derasnya menghantam atap seng rumah kontrakan kecil yang sudah berkarat. Setiap tetesan menimbulkan suara ting, ting, yang menusuk telinga. Air mengalir deras di depan gang sempit, bercampur lumpur dan sampah plastik. Di dalam sebuah kamar berukuran 3x3 meter, seorang pemuda berusia 22 tahun bernama Dimas duduk di lantai yang dingin, memeluk lututnya. Matanya menatap kosong ke arah tembok yang catnya sudah mengelupas. Di luar sana, lampu jalan redup berkelip seperti hampir padam, seakan ikut mencerminkan harapan yang semakin menipis. Setahun lalu, dunia Dimas berubah selamanya. Ayahnya, yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga, meninggal karena serangan jantung mendadak. Tanpa tabungan, tanpa asuransi, hanya menyisakan hutang rumah sakit yang membuat hidup mereka semakin terpuruk. Ibunya, seorang wanita tangguh berusia 48 tahun, terpaksa menjadi buruh cuci pakaian di rumah tetangga demi bertahan hidup. Kadang, ia harus bekerja hingga larut malam, tangan keriputnya terendam air sabun dingin berjam-jam. Dimas masih bisa mengingat jelas wajah ibunya saat memandikan jenazah ayahnya. Air mata bercampur air wudhu, bibirnya bergetar berdoa tanpa suara. Sejak itu, kehidupan mereka berubah drastis. Uang yang ada nyaris tak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok. Bahkan, seringkali mereka hanya makan sekali dalam sehari. Menu itu pun sederhana, sekadar nasi putih dengan taburan garam atau sepotong tempe tipis yang dibagi 2. Pernah suatu malam, Dimas pura-pura sudah makan di luar agar ibunya mau menghabiskan sisa sayur bening di panci. Padahal, perutnya perih menahan lapar. Dalam kesunyian malam, ia sering mendengar suara perutnya sendiri yang berbunyi, bersahutan dengan suara tikus yang berlarian di atap. Dimas merasa terjebak di dalam lingkaran nasib yang tak adil. Ia hanya lulusan SMA, tanpa ijazah kuliah, tanpa koneksi, dan tanpa keterampilan yang diakui pasar kerja. Ia sudah mengirimkan puluhan lamaran pekerjaan, mulai dari menjadi penjaga toko, kurir, hingga operator pabrik. Namun, satu persatu ditolak, entah karena usianya, pendidikannya, atau alasan yang bahkan tak pernah dijelaskan. Setiap kali membuka email dan membaca kata, "Maaf, kami belum bisa menerima Anda," hatinya seperti diremas. Satu-satunya barang elektronik yang ia miliki adalah ponsel Android murah pemberian ayahnya 3 tahun lalu. Layarnya retak seperti jaring laba-laba akibat terjatuh di lantai. Baterainya cepat habis, dan kameranya buram. Namun, benda itu adalah pintu terakhir yang menghubungkannya dengan dunia luar. Lewat ponsel itu, ia bisa mencari lowongan kerja, menonton video motivasi, atau sekadar membaca berita untuk melupakan realitas sejenak. Suatu malam yang dingin, ketika suara hujan seperti merayap masuk ke tulang, Dimas menggenggam ponselnya erat-erat. Ia mengetik di kolom pencarian Google, cara menghasilkan uang dari nol. Hasilnya ratusan, mulai dari artikel motivasi, video tutorial bisnis, hingga kisah sukses orang-orang yang memulai dari keadaan lebih buruk darinya. Ia membaca semuanya, satu persatu, sampai mata terasa panas dan kepala pusing. Setiap kisah seperti memberi secercah harapan, tapi sekaligus menakutkan, karena semua terdengar seperti mimpi yang terlalu indah untuk jadi nyata. Dimas menemukan banyak orang yang berhasil berjualan online, menjadi content creator, atau membuka jasa digital. Mereka bercerita bagaimana mereka memulai dari modal minim, atau bahkan tanpa modal sama sekali. Namun, di hatinya, selalu ada bisikan ragu. Mereka bisa karena mereka punya keberuntungan. Aku
Siapa yang akan peduli? Rasa iri, kagum, dan putus asa bercampur menjadi satu. Kenyataannya, modal Dimas benar-benar nol. Bahkan untuk membeli paket data, ia sering harus meminjam uang Rp10.000 kepada tetangganya, Mbak Rina, dengan janji akan mengembalikannya setelah ibunya dibayar mencuci baju. Pernah suatu kali ia menahan malu saat Mbak Rina bertanya, "Mas, nggak mau cari kerja yang pasti aja? Biar nggak pusing mikirin kuota terus." Dimas hanya tersenyum tipis, menutupi rasa perih yang menyeruak. Meski begitu, Dimas membuat janji pada dirinya sendiri. Ia tidak akan menyerah sebelum mencoba semua kemungkinan. Ia ingat betul pepatah yang pernah ia baca, "Kalau kamu menyerah hari ini, besok tidak akan pernah datang." Malam-malam berikutnya, ia memaksa dirinya tetap terjaga, menatap layar ponsel hingga mata perih. Setiap kali rasa lelah datang, ia membayangkan wajah ibunya yang mulai keriput, berharap suatu hari bisa membuatnya berhenti bekerja. Hari-hari pun mulai dipenuhi oleh rutinitas baru, mencari ilmu. Ia menghabiskan waktunya di warung kopi kecil di ujung gang, satu-satunya tempat dengan wifi gratis yang bisa ia jangkau. Ia duduk di pojokan, menatap layar ponsel sambil mendengar suara televisi tua di warung dan tawa pengunjung lain. Di sana, ia belajar lewat video YouTube, membaca artikel, dan mencatat setiap ide yang menurutnya berpotensi menghasilkan uang. Buku catatannya adalah buku bekas yang ia temukan di tumpukan sampah, sampulnya lusuh, tapi setiap halamannya kini dipenuhi coretan mimpi. Buku lusuh itu menjadi saksi bisu semangat Dimas. Di setiap halaman, ada coretan kata-kata yang ia temukan dari video motivasi, strategi bisnis online, hingga rumus sederhana untuk promosi. Ia mempelajari istilah-istilah baru seperti dropshipping, freelance, affiliate marketing, dan digital marketing. Sebagian besar ia belum mengerti, tapi ia menuliskannya dengan teliti, berharap nanti bisa memahaminya. Ia bahkan menggambar skema bisnis dengan pulpen bekas yang tintanya hampir habis, seolah sedang merencanakan peta harta karun yang akan menyelamatkan hidupnya. Suatu sore, ketika Dimas sedang asyik mencatat, ibunya pulang dari rumah majikan. Tangannya memerah, jemari keriputnya gemetar membawa ember kosong. "Mas, kerja yang jelas saja. Ibu takut kamu cuma buang-buang waktu di HP," ucapnya dengan nada lembut tapi syarat kekhawatiran. Dimas terdiam, menatap wajah ibunya yang lelah. Dalam hati, ia ingin berkata bahwa semua ini sedang ia lakukan demi ibu. Tapi ia tahu, tanpa bukti, kata-katanya hanya terdengar seperti mimpi kosong. Malam itu, Dimas duduk di teras rumah kontrakan. Lampu jalanan memantulkan cahaya kekuningan di genangan air hujan. Ia menatap langit yang masih mendung, sambil menghela napas panjang. "Aku nggak mau hidup begini terus," bisiknya pada diri sendiri. Suara hatinya terasa seperti janji suci yang harus ditepati. Warung kopi kecil di ujung gang menjadi kantor tak resminya. Meja kayu yang penuh coretan nama orang dan nomor telepon tak dikenal menjadi tempatnya bekerja. Aroma kopi tubruk bercampur dengan asap rokok dari pelanggan lain memenuhi ruangan. Setiap kali ia datang, pemilik warung, Pak Sastro, hanya mengangguk sambil berkata, "Wifi masih nyala, Mas." Bagi Dimas, itu seperti izin untuk kembali mengejar harapan. Suatu hari, ketika sedang mencari peluang bisnis, ia menemukan artikel tentang print on demand. Konsepnya sederhana, kita membuat desain, lalu platform yang mencetak dan mengirimkan produk ke pembeli. Dimas langsung terpikat. Ia membayangkan desain kaosnya dipakai orang-orang di luar negeri. Tapi setelah itu, kesadarannya menampar. Ia tidak bisa desain. Bahkan menggambar pun hanya sebatas coretan stickman. Namun, Dimas tidak mau kalah oleh keterbatasan. Ia mencari aplikasi gratis untuk membuat desain sederhana di ponselnya. Ia mencoba, menghapus, mencoba lagi, berkali-kali hingga jarinya pegal. Selama seminggu penuh, ia mengorbankan waktu tidurnya untuk membuat 50 desain kaos. Sebagian hanya berupa tulisan motivasi seperti "Keep going" atau
Smile More, sebagian lagi gambar sederhana yang ia buat dari template gratis. Dengan perasaan campur aduk antara bangga dan cemas, Dimas mengunggah semua desainnya ke platform tersebut. Ia memberi harga yang sangat terjangkau, berharap ada pembeli yang tertarik. Setelah semua selesai, ia menatap layar ponsel dengan tatapan penuh harap. Semoga ini titik awal, gumamnya sambil tersenyum tipis. Hari pertama, tak ada yang terjadi. Hari kedua, masih sepi. Hingga seminggu kemudian, angka penjualan tetap nol. Dimas mulai merasakan rasa sakit di dada, bukan karena fisik, tapi karena harapan yang ia rawat dengan penuh cinta mulai layu. Ia menatap layar ponsel yang menampilkan angka 0 sales, seperti menatap vonis mati. Malam itu, ia hampir menyerah. Namun, ia teringat pesan ayahnya sebelum meninggal. Jangan berhenti hanya karena gagal sekali. Dunia ini milik orang yang mau mencoba lagi. Kata-kata itu bergema di kepalanya, membuatnya kembali duduk tegak. Ia menutup mata, menarik napas dalam-dalam, dan berkata pada dirinya sendiri, "Aku belum kalah, belum." Keesokan harinya, ia memutuskan untuk mempelajari satu hal yang belum ia coba, promosi. Ia menemukan bahwa banyak orang sukses menjual kaos karena aktif di media sosial. Dimas pun membuat akun TikTok dan Instagram khusus untuk memajang desain-desainnya. Ia mulai membuat video pendek, menampilkan kaos-kaos dengan musik tren yang sedang viral. Meski awalnya hanya ditonton belasan orang, ia memaksa dirinya konsisten mengunggah setiap hari, karena ia percaya satu hal, konten hari ini mungkin diabaikan, tapi siapa tahu besok dunia melihat. Awalnya, akun TikTok dan Instagram milik Dimas seperti berteriak di ruang kosong. Video-video yang ia unggah hanya mendapat 2 atau 3 likes, itu pun dari teman sekolahnya yang mungkin sekadar kasihan. Namun, ia tidak berhenti. Setiap malam ia mencari ide konten baru, menonton akun-akun sukses, lalu mencoba meniru polanya. Kadang ia merekam video di bawah sinar lampu jalan karena di rumah terlalu gelap. Kadang ia harus menahan malu saat tetangga lewat dan bertanya, "Mas, ngapain sih ngomong sendiri depan HP?" Bulan pertama, tak ada yang istimewa. Penjualannya tetap nol, dan ibunya mulai melontarkan kalimat yang membuat hatinya panas dingin. "Mas, kalau susah, kerja dulu aja. Nanti bisnisnya bisa nyusul." Dimas hanya tersenyum sambil berkata, "Iya, Bu, sebentar lagi kok." Padahal di dalam hatinya, ia sedang berperang melawan rasa ragu yang terus membisikkan, mungkin mereka benar. Mungkin ini cuma buang-buang waktu. Namun pada suatu pagi, segalanya berubah. Dimas bangun dengan mata yang masih berat, lalu mengecek notifikasi di ponselnya. Ada pesan dari platform print on demand, "Congratulations, you've made a sale." Matanya langsung terbuka lebar. Tangannya gemetar saat membaca detailnya. Seseorang dari Amerika membeli kaos bertuliskan, "Life is short, smile more." Itu hanya satu penjualan, seharga $20. Tapi bagi Dimas, rasanya seperti memenangkan lotre miliaran. Ia berlari ke dapur, memeluk ibunya yang sedang menjemur baju. "Bu, ada yang beli kaosnya. Dari luar negeri," serunya sambil tersenyum lebar. Ibunya awalnya bingung, tapi ikut tersenyum melihat mata anaknya berbinar. "Alhamdulillah, Mas, semoga laris terus," ucapnya sambil menepuk punggung Dimas. Hari itu, Dimas merasa seperti terbang. Ia menghabiskan sore di warung kopi, menatap angka penjualannya yang perlahan bertambah. Malamnya, 2 kaos lagi terjual. Lalu besoknya, 5 kaos. Dalam seminggu, ia berhasil menjual 150 kaos. Semuanya desain yang ia buat sendiri dengan ponsel retak. Uang yang masuk sekitar 3 juta rupiah. Mungkin bagi orang lain itu kecil, tapi bagi Dimas, itu bukti bahwa mimpinya bukan omong kosong. Keberhasilan itu membakar semangatnya. Ia mulai membuat minimal 5 desain baru setiap hari, mengunggahnya ke platform, dan mempromosikannya di media sosial. Ia belajar memilih musik trending,
membuat caption yang memancing komentar, dan mengedit video meski tanpa laptop. Setiap langkah kecil terasa seperti batu loncatan menuju hidup yang lebih baik. Setiap keuntungan yang ia dapat, ia sisihkan. Sebagian untuk membeli paket data agar bisa terus mengunggah konten, sebagian lagi untuk memperbaiki ponselnya. Ia bahkan berhasil membeli tripod murah agar bisa merekam video dengan lebih stabil. Bagi Dimas, setiap alat baru adalah senjata yang akan membantunya bertahan di medan perang bisnis digital. 6 bulan kemudian, hasil kerjanya mulai terlihat jelas. Penjualannya sudah menembus puluhan juta rupiah per bulan. Ia mampu membantu ibunya membayar hutang rumah sakit almarhum ayahnya. Yang lebih membahagiakan, ibunya kini bisa mengurangi pekerjaan cuci baju dan lebih banyak beristirahat di rumah. Suatu sore, ibunya memandang Dimas dengan senyum yang jarang ia lihat sejak kematian ayahnya. "Mas, ibu bangga sama kamu. Ternyata benar ya, kalau kita mau usaha, Allah kasih jalan," ucapnya. Dimas hanya mengangguk, menahan air mata yang menggenang di matanya. Ia tahu, senyum ibunya adalah hadiah terindah dari semua kerja kerasnya. Dimas mulai berpikir untuk mengembangkan bisnisnya. Ia tidak ingin hanya menjual kaos. Ia mencoba menambahkan produk lain seperti hoodie, tote bag, bahkan mug custom. Ia juga mulai merekrut 2 teman lamanya untuk membantu membuat desain dan mengelola media sosial. Bagi Dimas, ini bukan hanya tentang mencari uang, tapi juga tentang membuka peluang untuk orang lain, sesuatu yang dulu ia sendiri sangat butuhkan. Seiring waktu, bisnis Dimas semakin berkembang. Pesanan datang tidak hanya dari luar negeri, tetapi juga dari pelanggan lokal yang menemukan akun media sosialnya. Ia mulai mendapatkan pesan-pesan dari orang asing yang mengatakan mereka menyukai desainnya. Beberapa bahkan mengunggah foto mengenakan kaos buatannya dan menandai akunnya. Setiap kali melihat itu, dada Dimas terasa hangat, seperti ada bukti nyata bahwa karyanya benar-benar bermanfaat untuk orang lain. Setahun sejak ia memulai, omset bulanan Dimas menembus 100 juta rupiah. Angka itu seperti mimpi. Ia masih ingat jelas malam-malam kelaparan di mana ia hanya bisa minum air putih untuk mengganjal perut. Kini, ia duduk di meja kerja kecil di rumah kontrakan, memegang laptop bekas yang baru ia beli, dan memantau penjualan yang masuk setiap jam. Namun, di tengah euforia itu, Dimas tidak pernah lupa titik awalnya. Ia ingat betul bagaimana rasanya meminjam uang 10.000 rupiah untuk membeli kuota, atau bagaimana rasanya ditolak berkali-kali saat melamar kerja. Rasa sakit itu menjadi pengingat agar ia tidak sombong, dan agar ia tetap rendah hati di setiap langkah. Suatu malam, Dimas duduk bersama ibunya di ruang tamu. Sambil menyeruput teh hangat, ia berkata, "Bu, Dimas mau bikin kelas gratis. Buat anak-anak muda yang mau mulai bisnis online tapi nggak punya modal." Ibunya menatapnya heran, lalu tersenyum. "Bagus, Mas, biar banyak orang yang ngerasain rezeki kayak kamu." Dimas mengangguk, merasakan rasa syukur membuncah di dadanya. Melalui TikTok dan YouTube, Dimas mulai membagikan tips, strategi, dan pengalamannya secara gratis. Ia membuat konten sederhana, tanpa pencahayaan mewah atau peralatan mahal, hanya ponsel dan niat tulus. Ribuan anak muda mulai mengikuti kelasnya, mengirim pesan terima kasih karena berhasil mendapatkan penghasilan pertama mereka. Lama-kelamaan, Dimas dikenal sebagai anak Gen Z yang menginspirasi. Media lokal meliput kisahnya, dan undangan untuk menjadi pembicara di seminar mulai berdatangan. Meski begitu, setiap kali diwawancarai, ia selalu menyebut satu nama yang menjadi sumber kekuatannya, ibunya. "Kalau bukan karena ibu, mungkin saya sudah berhenti di hari pertama," ujarnya di depan kamera. Suatu sore, Dimas pulang membawa sebuah kotak besar. Ibunya yang sedang menyapu halaman bertanya, "Itu apa, Mas?" Dimas tersenyum misterius. "Buka aja, Bu." Dengan perlahan, ibunya membuka kotak itu dan menemukan sebuah kursi pijat elektrik.
Mata ibunya membesar, tangannya menutup mulut, menahan haru. Ibu kan sering pegel habis nyuci dulu, sekarang biar Dimas yang gantiin rasa pegelnya, ucap Dimas sambil memeluk ibunya erat. Air mata ibunya jatuh begitu saja, membasahi bahu anaknya. Dalam pelukan itu, mereka berdua tak perlu berkata banyak. Semua rasa syukur, cinta, dan kenangan pahit bercampur menjadi satu. Tidak berhenti di situ, Dimas juga merenovasi rumah kontrakan mereka. Atap bocor diganti, dinding yang dulu lembab dicat ulang, dan lantai keramik sederhana dipasang menggantikan semen kasar. Kini, rumah itu tidak hanya layak huni, tetapi juga nyaman. Bagi Dimas, ini adalah bukti nyata bahwa ia berhasil mengubah nasib, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk orang yang ia cintai. Malam setelah renovasi selesai, Dimas duduk di teras rumah barunya bersama ibunya. Lampu-lampu jalan menerangi gang, dan udara malam terasa lebih segar. "Bu," katanya pelan, "terima kasih udah percaya sama Dimas, meski dulu ibu sempat ragu." Ibunya tersenyum lembut, menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca. "Ibu nggak pernah berhenti percaya, Mas, cuma ibu takut kamu kecewa. Tapi sekarang, ibu cuma bisa bilang, kamu udah bikin ibu bangga."